Ya, selamat berjumpa saudara-saudaraku sekalian pada kesempatan ini di mana saya ingin menjawab salah satu pertanyaan terakhir ya di sewaktu saya live streaming Ibnu Kalam Pesuma versi ke-7 ya, di mana salah seorang komentator ya berkomentar bahwa pada abad ke-9 Alkitab dirubah-rubah. Ya, saya tunjukkan dulu saudara-saudara sekalian kursornya, mudah-mudahan bisa saya perlihatkan. Ya. Mana ini kursornya? Ini ya. Pada abad ke-19 ya. Kursor ya, ini pada abad ke-9 apa yang terjadi di Alkitab terkait dengan abad ke-19 ya, apakah dirubah-rubah ya, karena memang dirubah saudara ya, itu sama saja dengan di kitab suci yang lain. Jadi baik kitab Weda, kitab Bhagavad Gita maupun kalau di Bhagavad Gita saya kasih contohnya begini, dirubah karena kaitannya dengan bahasa. Jadi kalau di Bhagavad Gita itu saya lihat kalau versi bahasa Inggris itu menggunakan istilah Lord ya, Tuhan, Raja. Tapi kalau versi bahasa Indonesia digunakan juga istilah Tuhan. Jadi misalnya Lord Sri Krishna kalau bahasa Inggris, sedangkan bahasa Indonesia Tuhan Sri Krishna. Sedangkan di bahasa Indianya bukan menggunakan istilah Lord ya, atau istilah Tuhan ya, tidak saudara ya. Jadi karena pengaruh bahasa saja itu terpaksa dirubah karena supaya orang bisa mengerti, Jadi sama dengan di Alkitab, misalnya di Perjanjian Baru ya. Kalau di Perjanjian Baru itu di mana di dalam Perjanjian Baru jelas tertulis di salibnya itu, inilah raja orang Israel, inilah raja orang Israel. Jadi yang ditekankan di situ raja, raja inilah atau kalau di dalam bahasa istilah raja inilah sang penguasa atau Lord dalam bahasa Inggris ini yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Tuhan. Karena kalau Tuhan itu agak rendah saudara. Jadi saya orang Islam yang mendukung dengan istilah Tuhan. Karena kalau digunakan misalnya Tuhan Yesus saja itu tidak kurang memuliakan. Sedangkan Yesus itu bagi orang Kristen ya itu dimuliakan. Yang menjadi masalah saya lihat itu orang Islam mengkritik itu, padahal itu urusannya orang Kristen untuk memuliakan Yesus saudara ya. Jadi Yesus disebut dipanggil atau diseru sebagai Tuhan ya, Tuhan Yesus. Nah, itu suatu kebenaran, bukan sesuatu yang salah kalau dikatakan Yesus itu Tuhan. Lagi pula istilah Tuhan ini baru muncul di abad ke-17. Sebelumnya itu tentu digunakan istilah-istilah misalnya dewa ataukah penguasa ataukah Lord ya, ataukah Sayyid ya. Nah, itu yang menjadi masalah ini istilah Tuhan di Indonesia. Ya hanya orang Indonesia yang mempersoalkan itu sebenarnya. Kalau di negara barat Lord saudara, Lord. Kalau di misalnya bahasa Yunaninya Kurios. Ya, Kurios untuk Tuhan ya. Theos untuk Tuhan, Kurios untuk Tuhan ya. Tetapi kalau di Indonesia kita tidak Alkitab tidak mengikuti Kurios karena itu berbeda bahasa
Yunani dengan bahasa Indonesia. Bahasa Yunani kalau kurios itu bernilai tinggi, ya, bernilai tinggi. Sedangkan kalau di Indonesia tuan itu bernilai rendah kalau cuma tuan saja. Ya. Jadi memang ada perbedaan antara theos dengan kurios untuk bahasa Yunani. Ya. Ya, saudara-saudara sekalian, saya menjawab pertanyaan atau kritikan dari salah seorang komentar yang mengatakan di abad ke-19 Alkitab dirubah-rubah. Ya. Jadi dirubahnya Alkitab itu di abad ke-19 ini tergantung, misalnya beda dengan setiap negara. Misalnya di Italia beda dengan di Austria, Hongaria, itu beda. Tapi tidak usah saya membacakan penjelasannya karena ini panjang sekali, saudara, penjelasannya. Berbeda juga misalnya di Kolombia. Ya, berbeda di Amerika Serikat dengan berbeda penjelasannya dari kelompok Katolik. Jadi adanya perubahan-perubahan itu karena masalah bahasa. Dan bahasa itu punya rasa, saudara. Jadi ada rasa, ada nilai di dalam bahasa itu. Nah, misalnya saya kasih contoh begini, kalau di bahasa daerah Bugis atau Makassar, daerah misalnya ada bahasa Bugis, Allah di dalam bahasa Bugis itu puang, ya, puang Allah Ta'ala, puang digunakan. Ya. Digunakan juga untuk manusia, misalnya puang Yusuf Kalla, karena Yusuf Kalla itu ningrat, maka Yusuf Kalla dikatakan puang Yusuf. Sedangkan untuk Allah juga puang Allah Ta'ala. Itu sama dengan di Jawa misalnya Gusti Allah dengan Gusti Pangeran Diponegoro. Jadi persoalan bahwa Yesus Tuhan itu tidak ada masalah, saudara, ya. Tidak ada masalah karena hak untuk memuliakan. Ya, saya rasa ini Anda baca sendiri deh. Memang ada perubahan itu. Ini juga dialami di Al-Quran. Ya. Kalau di Al-Quran itu juga malah merubah Al-Quran dengan jelas bagi ahli sunnah wal jamaah. Misalnya Quran surah Al-Baqarah ayat kedua itu, Zalikal Kitab, oleh Islam Sunni di Indonesia itu dia rubah menjadi Haza Kitab, ini kitab. Dia rubah juga. Jadi Al-Quran juga itu awalnya itu kitab gundul, berubah menjadi ada tanda baca, tulisan-tulisannya juga berbeda. Dan ada versi-versinya yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada perubahan-perubahan di kitab suci. Kitab suci apa saja ada perubahan, tergantung bahasa. Ya, baik itu kitab suci Bhagavad Gita juga ada perubahan. Ya. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.